Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sepertinya rumah itu tidak akan pernah tenang. Semenjak kemarin ada saja yang terjadi. Sekarang asisten baru Garda yang ditugaskan menjaga Sophie nampak panik bukan main. Ketika ia meminta penjaga membuka paksa pintu kamar Sophie, ia langsung lemas. Gawat, gumamnya. Belum apa-apa, ia sudah tidak becus menjaga istri sang atasan. Bagaimana ini? Ia mondar-mandir. Bila tidak segera ditemukan, maka Tuan Garda akan mencabik-cabik jantungnya. Tidak ingin memikirkan hal buruk yang terlalu dalam, pria itu langsung memanggil para bodyguard yang ada. Ia yang sudah merasa panik bukan main, langsung meminta para bodyguard itu menyebar, memerintahkan pada semua untuk mencari nyonya muda mereka. Bila tidak, maka siap-siap hukuman yang berat dari Tuan Garda yang terkenal sadis tersebut. Semua pun berpencar mengelilingi penjuru ruangan. Rumah itu terlalu luas. Nyonya muda mereka pasti masih ada di sekitar sana. Benar apa yang mereka pikir, karena saat ini Sophie masih ada di dalam rumah itu. Wanita tersebut hanya masih sembunyi. Bila sudah aman, barulah ia akan keluar dan kabur. Ketika semua sedang fokus dalam pencarian, Sophie mulai mengendap-endap, terus bersikap siaga agar jangan sampai ketahuan. Dengan langkah berjinjit, ia keluar dari tempat persembunyian. Akhirnya, ucap Sophie ketika berhasil melewati beberapa bodyguard. Sayang, seribu sayang, rupanya Dewi Fortuna belum berpihak pada Sophie. Karena baru akan keluar lewat pagar samping rumah, terdengar suara binatang menyala keras padanya. Guk, guk, guk. Astaga, hampir saja ia jatuh karena kaget. Takut, pasti. Terlebih lagi ia kaget bukan main. Sejak kapan binatang guguk itu ada di sana? Namun Sophie masih bisa bernafas lega lantaran hewan itu masih dirantai. Ia pun kembali mengendap-endap, berjalan pelan agar tidak tertangkap. Ya ampun, bukan pemilik rumahnya saja yang galak, tapi penjaganya juga sama, rutuk Sophie sembari tetap berjalan miring merapat ke tembok pagar. Matanya melirik guguk yang sudah agak jauh darinya. Sophie merasa sangat lega ketika berhasil keluar dari pagar rumah yang megah itu. Baru juga tersenyum sumringah karena berhasil keluar dari rumah yang bagai penjara. Akan tetapi begitu menatap sebuah mobil terparkir tidak jauh darinya, kaki Sophie langsung lemas. Ya Tuhan, Sophie beringsut. Ia berjalan mundur ketika melihat sang suami berjalan ke arahnya. Bukannya suaminya tadi keluar rumah, lalu mengapa masih ada di depan pintu? Tidak ingin suaminya marah-marah, Sophie berlagak pusing dan pura-pura pingsan seketika itu juga. Ya Tuhan, demi apa coba aku sampai harus pura-pura pingsan? Rutuk Sophie ketika bayang-bayang Garda semakin dekat. Pria karismatik dengan setelan jas yang pas di tubuhnya sedikit mempercepat langkahnya. Ia tahu, benar-benar tahu akal bulus dari istrinya. Garda dapat melihat jelas akting pura-pura dari Sophie. Baginya akting sang istri sangatlah buruk. Bila ikut audisi seni peran, jelas istrinya itu yang akan tersingkir untuk yang pertama. Cih, Garda mencebik. Ia mencoba mengatur nafas. Kamu mau main-main rupanya, ucap Garda dengan sangat lirih. Hingga hanya telinganya saja yang mampu mendengar suara yang meluncur dari bibirnya.
Tidak ingin main drama panjang, pria itu langsung membopong tubuh istrinya masuk lagi ke dalam istananya. Sebuah hunian penuh dengan penjaga di mana-mana. Mungkin bagi Garda itu adalah istananya, tapi tidak bagi Sofia Kelana Ayunda. Rumah megah yang ia tinggali saat ini sudah sangat mirip dengan penjara Alcatraz, mengikat kebebasannya untuk melangkah. Semua ruang menjadi sangat terbatas. Batasan itulah yang semakin memupuk rasa benci Sophie pada sang suami. Tap, tap, tap. Garda berjalan sambil membopong tubuh istrinya. "Buka matamu," titah Garda sambil terus melangkah ke kamar. Ingin tetap mempertahankan kepura-puraannya, wanita pemilik hati Garda itu bersikukuh tetap menutup mata. Biar aktingnya bakal ketahuan, pokoknya ia akan tetap menutup mata. Bruk, pria itu malah melempar tubuh Sophie yang mungil itu tepat di tengah ranjang. Tentunya dengan lemparan halus, pelan-pelan dengan penuh perasaan. Meskipun terlihat keras dan dingin, hati seorang Garda itu lembut. "Sampai kapan terus pura-pura?" sindir Garda sembari melonggarkan dasi yang melingkar di lehernya. Sophie yang sempat melirik lewat ekor matanya langsung tegang. Apa yang akan dilakukan pria gila ini? Sophie terus merutuk dalam hati. Takut bila Garda berbuat yang tidak-tidak lagi pada dirinya. Srek! Garda menutup korden kamar yang semula terbuka lebar. Ngapain dia menutup itu? Batin Sophie mulai galau, panik, dan gelisah. "Tidak ada orang di sekitar sini. Sudah kusuruh penjaga di depan kamar untuk pergi. Buka matamu segera, atau aku akan..." Garda menghentikan kata-kata yang bernada ancaman itu saat menatap dua bola mata Sophie perlahan mulai membuka. Jelas Sophie membuka matanya. Ancaman sang suami sangat mengusik. Sementara itu, melihat Sophie membuka mata, Garda menatap remeh. Sebegitukah Sophie tidak mau bersamanya hingga berusaha kabur dari rumah ini. "Kau mau kabur lagi?" tanya Garda dingin. "Ingat, Sof, kemanapun kamu pergi, aku akan selalu bisa menangkapmu." Garda memegang dagu Sophie kasar, kemudian mendekatkan wajahnya, dan Sophie yang benci momen seperti ini hanya bisa mengepalkan kedua tangan. "Siapa yang kabur? Aku hanya ingin mencari udara segar." Dengan mengumpulkan banyak kekuatan, Sophie menantang suaminya yang masih memegang dagunya itu. Garda pun mendengus kesal, masih juga berbohong. Jelas-jelas tadi ia memergoki Sophie keluar mengendap-endap di pintu pagar samping rumah. Belum lagi rekaman CCTV rumah yang selalu tersambung ke ponselnya. Setiap gerak kecil Sophie, Garda selalu mengawasinya. Suasana hening sesaat, kemudian Garda kembali berucap, "Rupanya kamu sudah bosan di rumah. Ganti pakaianmu, ikut denganku," perintah Garda sembari melepas tangannya dari dagu lancip istrinya tersebut. Garda keluar dari kamar. Ia lantas menemui beberapa penjaga. Dari jauh ia menatap tajam pada asisten barunya. Lewat sorot mata, jelas sekali ia akan menerkam asisten baru itu secara hidup-hidup. Dengan dingin, Garda berjalan menghampiri sang asisten. Derap langkah Garda terdengar lebih seram daripada background film horor di layar kaca. Belum apa-apa, sang asisten baru sudah dibuat bergidik ngeri, merinding tak terkira. Gara-gara aksi kabur Sophie, mungkin ia akan mendapat hukuman di hari pertama bekerja. "Ingat, saya tidak suka ada hal semacam ini lagi," ujar Garda galak. "Baik, Tuan, saya akan lebih waspada."
Bila selama ini ia sedikit gemulai, sekarang saat bicara dengan Garda terdengar tegas. Suaranya juga ngebas, pokoknya laki-laki banget. Dan tidak seperti dugaan sang asisten, Garda terus berjalan meninggalkan dirinya yang diam terpaku karena takut. Kini ia pun bisa merasa lega berbanding terbalik dengan sang nona saat ini. Wanita itu masih ketar-ketir lantaran aksinya yang kabur untuk kedua kali telah mengalami kegagalan. Ia cemas hukuman apa lagi yang akan diberikan pada dirinya. Sembari mengganti pakaian, ia terus saja merutuki sang suami. Sambil melepas baju, ia komat-kamit mengomel suaminya. Hanya itu yang ia bisa saat ini, mengumpat di belakang orangnya. Bila secara terang-terangan, jujur ia masih belum berani melakukannya. Nanti suatu saat bila keadaan berbalik, Sophie berjanji akan membalas semua pada suaminya itu. Dret-dret, Sophie menatap ponselnya yang tergeletak di atas ranjang. Ponselnya sempat terlempar karena ulah garang suaminya yang melempar tubuhnya di atas ranjang barusan. Diliriknya siapa yang menghubungi saat genting seperti ini. Matanya membulat sempurna tatkala membaca nama pemilik nomor tersebut. Di atas layarnya tertulis sebuah nama yang selalu ada di hati Sophie. Tanpa ragu-ragu, Sophie langsung menekan tombol hijau lalu menggesernya.